Konflik antara Rusia dan Ukraina kembali memperlihatkan eskalasi yang menimbulkan perhatian luas. Serangan udara, drone kamikaze, serta rudal balistik diarahkan ke berbagai wilayah Ukraina dengan fokus utama pada infrastruktur energi dan fasilitas penting lain. Akibatnya, ratusan ribu rumah kehilangan pasokan listrik, sejumlah warga sipil menjadi korban, dan tekanan psikologis terhadap masyarakat meningkat. Bagi Ukraina, serangan ke sektor energi bukan sekadar kerusakan teknis. Gangguan terhadap listrik, jaringan air, serta pasokan panas di musim dingin dapat mengubah kondisi kehidupan sehari-hari jutaan orang. Dari sisi Rusia, strategi ini tampaknya ditujukan untuk melemahkan daya tahan lawan dengan cara menyerang fondasi sipil, sekaligus menguji kemampuan pertahanan udara Ukraina. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia mengandalkan kombinasi serangan berlapis. Drone kamikaze seperti Shahed dan Lancet menjadi tulang punggung serangan massal. Biayanya relatif rendah, tetapi jumlahnya besar dan sulit ditangani jika diluncurkan serentak. Selain itu, Rusia mengoperasikan rudal balistik Iskander, rudal jelajah KH-22, hingga rudal hipersonik seperti Kinzhal dan Zirkon. Sistem ini dipakai untuk menargetkan lokasi strategis dengan tingkat kerusakan lebih besar. Beberapa serangan bahkan melibatkan rudal generasi baru yang disebut Oreshnik, yang memperlihatkan upaya Rusia menguji kemampuan hipersoniknya di medan perang. Di darat, artileri berat dan peluncur roket seperti TOS-2 Tosochka, Tornado S, dan Uragan masih digunakan untuk menekan posisi lawan. Kendaraan lapis baja T-90 dan T-72 varian modernisasi juga tetap dilibatkan. Di luar itu, perang elektronik menjadi bagian penting dengan sistem seperti Boris-Oglebsk dan Krasukha yang dirancang untuk mengganggu komunikasi, radar, dan drone Ukraina. Kombinasi ini memperlihatkan strategi yang cukup konsisten, serangan jarak jauh untuk melemahkan sistem energi, disertai tekanan artileri dan dukungan teknologi elektronik di garis depan. Bagi Ukraina, dampak serangan ini terasa di banyak lapisan. Gangguan listrik menekan sektor industri, layanan kesehatan, hingga akses air bersih. Pemadaman berkepanjangan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dasar. Di sektor tenaga kerja, serangan ke fasilitas tambang dan pembangkit listrik mengakibatkan korban jiwa dan menimbulkan risiko keselamatan pekerja. Kasus penambang yang sempat terjebak di bawah tanah menunjukkan betapa rentannya infrastruktur vital terhadap serangan udara. Sistem pertahanan udara Ukraina memang berhasil menembak jatuh sebagian besar drone dan rudal, tetapi jumlah yang berhasil lolos masih menimbulkan kerusakan besar. Hal ini menimbulkan pertanyaan strategis. Sampai kapan Ukraina bisa mempertahankan laju pertahanan udara ketika Rusia mengandalkan volume serangan yang begitu besar? Pemerintah Ukraina merespons dengan nada tegas. Presiden dan pejabat senior menilai serangan ini sebagai upaya sistematis untuk meruntuhkan infrastruktur sipil, sekaligus bentuk teror energi. Mereka menyerukan peningkatan bantuan militer dari sekutu, khususnya sistem pertahanan udara tambahan dan teknologi anti-drone yang lebih murah dan cepat digunakan. Bagi Kyiv, dukungan luar negeri bukan hanya tentang senjata, tetapi juga tentang menjaga ketahanan sosial. Tanpa listrik, air, dan layanan publik, masyarakat akan semakin rentan, dan itulah yang ingin dicegah melalui seruan bantuan internasional. Reaksi global muncul dari berbagai pihak. Dewan Keamanan menyoroti dampak kemanusiaan yang semakin luas dengan jutaan warga Ukraina yang sudah mengungsi dan kebutuhan bantuan yang terus meningkat. Dari Eropa, pemimpin Uni Eropa menyebut serangan ini barbar dan menegaskan kembali posisi bahwa Rusia
tetap bertindak sebagai pihak agresor. Tokoh-tokoh seperti Presiden Prancis, Kanselir Jerman, dan Perdana Menteri Inggris menyerukan langkah tegas serta memperingatkan bahwa serangan terhadap warga sipil dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Amerika Serikat menegaskan komitmen melalui diplomasi, bantuan intelijen, dan ancaman sanksi baru. Namun, AS tetap menghindari penempatan pasukan darat, memilih pendekatan yang lebih berhati-hati. Di sisi lain, pasar energi global juga bereaksi. Serangan balik Ukraina ke kilang bahan bakar Rusia bahkan memaksa Moskow melakukan rasionalisasi pasokan di beberapa wilayah. Jika diperhatikan, pola serangan Rusia bukan lagi sekadar operasi militer taktis, melainkan bagian dari strategi jangka panjang. Dengan menargetkan listrik, air, dan energi, Rusia berusaha mengurangi ketahanan masyarakat Ukraina. Strategi ini lebih menekankan pada tekanan psikologis dan ekonomi, bukan hanya pertempuran langsung di garis depan. Di pihak lain, Ukraina mencoba menahan tekanan dengan dua cara: mempertahankan sistem pertahanan udara seefektif mungkin dan memperkuat dukungan internasional untuk jangka panjang. Tantangan utama Kiev adalah menjaga moral masyarakat agar tetap bertahan meski infrastruktur terus dihantam. Bagi dunia internasional, perang ini menciptakan dilema berulang. Di satu sisi, ada kebutuhan mendesak untuk memberikan dukungan nyata kepada Ukraina. Di sisi lain, setiap langkah yang terlalu jauh berisiko memperluas konflik, termasuk ke sektor energi global dan stabilitas kawasan Eropa. Serangan terbaru ke infrastruktur energi Ukraina memperlihatkan bahwa perang ini jauh dari kata selesai. Drone, rudal, dan perang elektronik kini menjadi senjata utama dalam medan tempur modern. Ukraina merespons dengan seruan bantuan dan penguatan pertahanan, sementara dunia internasional menanggapi dengan kecaman dan janji dukungan. Namun, pertanyaan besar tetap ada. Apakah kecaman dan sanksi cukup untuk menekan Rusia, atau justru konflik ini akan berlanjut sebagai perang daya tahan, di mana energi, logistik, dan moral masyarakat menjadi faktor penentu? Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.